saya kurang hafal ya. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa betul-betul menjadi mitra untuk next selanjutnya, dan juga kepada para narasumber ya yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita juga bisa bekerja sama untuk kelanjutan. Apalagi sekarang ada program MBKM. Tentunya kita tahu bahwa MBKM ini merupakan satu program yang digulirkan oleh pemerintah. Pemerintah yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para mahasiswa, kepada para siswa juga ya. Kalau kebetulan program ini juga digulirkan untuk sekolah menengah ya. Tetapi untuk saat ini program MBKM juga digulirkan, dikhususkan juga untuk para mahasiswa dan juga dosen juga, artinya bisa mendampingi para mahasiswa untuk melaksanakan MBKM ini. Digulirkan yang sebebas-bebasnya sehingga para mahasiswa ya nantinya juga barangkali siswa yang akan meneruskan kepada jenjang perguruan tinggi akan menelurkan bakat dan kemampuannya. Jadi tidak hanya secara teori saja, tetapi bisa diaplikasikan dalam realnya di lapangan. Ya, jadi kami juga insya Allah akan mendampingi dari para dosen juga para mahasiswa untuk bisa memberikan ilmunya dalam misalnya mengajar, artinya membantu ibu dan bapak yang ada di madrasah untuk bisa mengenal lebih luas lagi. Misalnya kalau dikaitkan juga dengan dengan judulnya adalah foto ya, artinya kemampuan dalam penguasaan foto ya, artinya SDM yang ada tentunya dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa memberikan hasil. Nah, itu yang akan dituju oleh kami gitu ya. Tentunya juga ini ada izin secara resmi legalisasinya dari pemerintah yang digulirkan melalui Menteri Pak Nadiem Karim. Nah, otomatis kami juga mempunyai tanggung jawab ya untuk supaya para anak didik kami, mahasiswa kami juga dengan pendampingnya dosen itu juga bisa menelurkan ilmunya kepada anak didik, kepada ibu dan bapak yang ada di madrasah aliyah gitu ya. Nah, saya tidak hafal ya aliyah apa namanya gitu ya, kalau tingkat SMU itu saya nggak hafal, kalau secara ini kan ada aliyah terus ada apa lagi gitu ya, saya nggak hafal. Jadi kalau saya salah saya mohon maaf ya Bu ya, karena mungkin belum terbiasa gitu ya, ada madrasah yang sifatnya tingkatnya kan ada tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMU gitu ya. Kalau tidak salah ada ibtidaiyah terus apalagi gitu. Saya mohon maaf kalau salah gitu ya Bu ya. Nah, tentunya nanti melalui Ibu Ayu dan kawan-kawan nanti juga akan diteruskan juga dengan kerjasama secara kemitraan yang dilegalisasikan melalui MOU supaya ilmu yang ada di kami itu bisa ditelurkan di tempat ibu dan bapak bekerja, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Karena kebetulan saya mohon maaf ya, ini tidak pakai draft gitu ya, karena kebetulan Ibu Ayu memberikan kabarnya tadi malam, barusan juga banyak tamu, jadi saya mohon maaf kalau ada salah kata gitu barangkali. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan program ini bisa ada kelanjutannya dengan nilai manfaatnya yang tinggi bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan Ibu dan Bapak serta teman-teman kami dari dosen-dosen kerjasama bisa mengikuti program ini sampai selesai. Begitu aja Bu Ayu, saya sudahi dulu sepatah kata dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Ada pepatah mengatakan bahwa jika ada kaca pecah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata-kata saya, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Ibu Ayu, tidak bisa lama karena kebetulan masih ada tamu. Hatur nuhun. Saya pamit.
Mangga. Ibu, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Iya, terima kasih banyak Ibu Ajeng yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan kepada acara kami hari ini. Mangga, selanjutnya ada sambutan dari Bapak Dr. Haji Jajang Sobari selaku Wakil Kepala Madrasah Aliyah 1 Bandung bidang kesiswaan. Mangga, Bapak Jajang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsira kama amar, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, setelah menyampaikan puji syukur kepada Allah, salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah, selanjutnya kami atas nama MAN 1 Kota Bandung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, wabil khusus Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis ya, Universitas Widya Tama yang telah berkenan mengajak kami dari madrasah, yaitu siswa-siswi yang tergabung dalam ekstrakurikuler Milky Way atau fotografi. Jadi Milky Way itu adalah nama grupnya, sementara ekstrakurikulernya itu adalah fotografi. Ya. Ibu Ayu yang saya hormati dan rekan-rekan, serta tentu pembina ekstrakurikuler fotografi MAN 1 Kota Bandung, Ibu Gita, serta anak-anakku, dan seluruh jajaran dari Universitas Widya Tama yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini tentu kami ingin mengapresiasi bahwa kegiatan seperti ini adalah sebuah hal yang amat penting bagi kemajuan putra-putri kami, khususnya di ekstrakurikuler fotografi. Karena sesungguhnya anak-anakku sekalian, keberhasilan peserta didik itu tidak hanya dilihat dari aspek akademis semata. Justru para ahli memberikan teori bahwa 80% keberhasilan anak-anak di masa depan itu ditentukan oleh skill, oleh keterampilan pada bidang masing-masing. Wabil khusus, fotografi ini memang sebuah keterampilan yang tidak akan pernah hilang pasaran, gitu ya Bu Ayu ya. Dia tidak akan pernah kehilangan pasaran. Dia tidak akan pernah kehilangan momentum. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pesta dan lain sebagainya itu membutuhkan orang-orang yang kredibel di bidang fotografi, gitu ya. Oleh sebab itu tepat sekali tema yang disampaikan pada hari ini dalam webinar untuk anak-anak kami yang berkaitan dengan bagaimana mengolah skill kemudian menghasilkan sesuatu yang sifatnya sangat bermanfaat, baik itu berupa pengalaman sampai kepada kemanfaatan secara finansial. Begitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Kami ingin anak-anak MAN 1 ini nanti tidak bergantung kepada hasil akademik semata ya, tetapi ada nilai-nilai di luar akademik ya yang memang bisa mendorong kesuksesan para peserta didik di masa depan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya, dan Ibu Ita silakan dilanjutkan karena saya akan melanjutkan Zoom meeting dengan KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia dalam kaitannya dengan penyusunan buku panduan untuk guru-guru PAI dan Bahasa Arab. Sekali lagi terima kasih ya atas kesempatan ini. Selamat mengikuti webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jajang atas sambutannya. Mangga, selanjutnya. Pamit ya Bu. Mangga, hatur nuhun Bapak. Terima kasih Pak Ustadz Jajang. Kami. Mangga, baik. Selanjutnya adalah sambutan dan perkenalan profil ya dari Milky Way oleh Ibu Ita Rosita SPD. Aduh Ibu Ita, ini gelis nih.
Saya kira bukan ini loh, bukan Bu Gurunya ini. Bu Ayu jangan insecure, Bu Ayu. Aduh, saya Jangan jadi ini, insecure. jadi minder nih. Oke, baik. Kepada Ibu Ita Rosita, mangga dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan profil Milky Way. Mangga, silahkan. Terima kasih buat Bu Ayu dengan para dosen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat anak-anakku nih, anak-anak dari Milky Way yang sudah hadir ya di webinar ini. Dan terima kasih juga buat dosen-dosen semua yang ada di Widyatama ya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya sebagai pembina fotografi dan KJS di MAN 1 Kota Bandung, yang nama kita itu adalah Milky Way ya Bu Ayu ya. Kita Milky Way bisa ya bekerja sama gitu ya dengan Universitas Widyatama. Semoga kita bisa kerjasama lagi di webinar-webinar yang lainnya, bahkan kalau bisa secara langsung gitu ya. Itu. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan tentang profil yang ada, profil Milky Way ya, profil Eskul Fotografi dan KJS yang ada di MAN 1 Kota Bandung. Di sini bahwa Milky Way itu namanya ya, kalau Eskul secara resmi namanya Eskul Fotografi dan KJS ya. Nah, namanya kita itu Milky Way. Anak-anak memberikan nama Milky Way. Nah, di sini sejarah Milky Way itu terbentuk tahun 2013 ya, pada bulan Maret, yang dibentuk oleh pelatih kami itu namanya Muhammad Ilyas Octavian dan Mahardika ya. Pada waktu itu ini angkatan pertama terbentuknya Eskul Fotografi dan KJS pada saat itu. Terus lagi di sini Milky Way itu diambil dari nama galaksi ya yang sering difoto oleh fotografer gitu Bu. Makanya disebutnya Milky Way gitu ya. Itu anak-anaknya menyebutnya seperti itu. Nah, pada awalnya ini Milky Way itu hanya terdiri dari satu bidang saja. Nah, itu dan dulu itu terdiri dari 2 anggota, yaitu Ilyas dan Mahardika itu. Ya, jadi hanya 2 anggota Eskul Fotografi itu. Nah, namun dengan berjalannya waktu, Milky Way ini memiliki beberapa bidang. Nah, diantaranya ada dalam bidang fotografi, gitu ya, ada bidang videografi, ada desain dan ada jurnalistik, gitu. Jadi ada 4 nih, ada 4 divisi ya di Eskul Fotografi itu. Nah, Milky Way ini saat ini menjadi eskul ya yang sangat langganan juara di MAN 1 Kota Bandung. Mulai dari kita itu tingkat nasional ya, yang kurang lebih sudah sampai 10 kejuaraan tingkat nasional. Baik itu lombanya lomba video, lomba fotografi juga ya. Nah, di tingkat provinsi ada 8 nih, 8 tingkat provinsi dan ada 1 tingkat Kota Bandung. Nah, ini jadi alhamdulillah ya, meskipun kita termasuk eskul yang baru, tapi kita berlangganan gitu ya, berlangganan untuk juara-juara gitu ya, untuk juara-juara untuk menyumbangkan prestasinya ke alma mater kita, ke MAN 1 Kota Bandung ya. Nah, yang terakhir itu kemarin juga kita juara poster juga ya. Jadi selain KJS-nya juga ada, kita poster digital di SMA 3. Kemarin juara 1 dan juara 2, baru sekali itu 2 hari yang lalu kami ke SMA 3. Nah, ini diantaranya pengambilan piala-piala lomba itu ya, lomba baik itu tingkat nasional ya. Ini ada tingkat provinsi dulu, ini ada di Unjani, terus lagi ini juga kami suka mengadakan ini nih, mengadakan apa namanya milad gitu ya, milad gitu. Kita kadang sering di kafe gitu karena anak-anak kami termasuk anak gaul juga ya. Jadi sering hunting-hunting juga gitu. Jadi kita ada milad juga, ini milad yang ke-6 ya, yang sebelum pandemi nih. Terus setelah itu juga ada lagi nih dokumentasi. Nah, ini nih termasuk hasil karya anak-anak nih. Ini sebenarnya anak-anak itu tidak semua yang mempunyai kamera gitu ya. Jadi kadang ada yang punya kamera di HP gitu ya. Terus nah itu. Jadi ini hasil-hasil karya anak-anak kami yang pernah menjuarai ya pada waktu itu. Nah, jadi
saya gitu ya, dari angkatan pertama dari tahun 2013 sampai sekarang saya masih jadi pembina fotografi. Mau dilepas itu berat sekali gitu ya, karena anak-anak kami ini alhamdulillah setiap tahunnya itu punya potensi gitu ya, punya bakat dalam hal fotografi dan videografi gitu ya. Nah, dalam hal edit juga anak-anak juga sama, banyaknya itu malah otodidak gitu ya. Nah, makanya dengan adanya kerjasama ini semoga gitu ya, ini bisa menjadikan wawasan gitu ya, wawasan buat anak-anak kami gitu, biar anak-anak kami itu bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi menggali bibit potensi-potensi yang dimiliki dalam bidang fotografi maupun videografi. Nah, ini termasuk juga nih di sini hadir juga ini yang pelatihnya juga selain Kang Ilyas di sini ada Kang Rifki. Nah, jadi anak-anak kelas 3 yang kemarin itu dia kalau ini berhubungan dengan apa di sini membangun karakteristik fotopreneur melalui pendekatan motivasi kerja gitu. Nah, anak-anak yang kelas 3 nih dia kadang gabung dengan IO gitu ya. Sampai anak-anak udah ngerti cuan lah pokoknya mah Bu gitu ya. Jadi kerjasama dengan IO gitu. Tapi kalau di luar ya, kalau udah di dalam sekolah, anak-anak benar-benar harus mengabdi gitu ya, mengabdi kepada sekolah gitu. Itulah profil dari Eskul Fotografi dan KJS atau Milky Way gitu ya. Semoga bisa berkenan dan semoga dengan adanya kerjasama ini kita bisa lebih menggali lagi wawasan-wawasan, terutama praktiknya ya buat anak-anak kami yang kelas 11 dengan kelas 10. Karena sekarang menjadi kendala buat saya juga ya, buat pembina dengan pelatih juga, bahwa dengan adanya pandemi ini kita serba dibatasi ya Pak Darwis ya, kita serba dibatasi untuk apa ya, untuk misalnya hunting gitu ya, eskul aja tidak boleh langsung kita tatap muka gitu, sampai sekarang kita masih tidak boleh bereskul secara offline gitu. Jadi kita masih daring gitu. Nah, ini salah satu kendala saya juga nih, bagaimana bisa menggali potensi anak-anak yang kelas 10 dengan kelas 11 gitu ya, untuk mengetahui bibit-bibit selanjutnya. Begitu, terima kasih. Segitu yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan profil dari Eskul Fotografi dan KJS. Terima kasih semuanya. Mohon maaf aja nih, saya sedang ada di luar. Terima kasih. Bapak Ibu. Ibu atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, atur nuhun. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi inti, Kang Dani udah siap nih kayaknya ya. Kang Dani, coba boleh. Ya, kayaknya komunitas Milky Way udah cukup kenal nih sama Kang Dani Hedian. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal. Ada sesi foto dulu nih sebelum luntur make up-nya. Di make up kita, dulu. Iya, kita on cam dulu semuanya. Okay. Para partisipan, para peserta baik dari Milky Way maupun dari eksternal. Ini kebetulan juga banyak peserta eksternal. Jadi saya kebetulan share di Instagram juga, kemudian share di grup kelas mahasiswa saya. Jadi ada beberapa yang join juga nih. Oke. Seru. Iya, seru ya. Jadi beberapa juga udah kenal banget nih sama Kang Dani. Mari kita. Oh iya. Wow. Iya dong. Bukan banget nih Kang Dani kayaknya. Bukan. Amin. Oke, kita sesi foto bersama dulu mungkin ya. Ada yang lain boleh di on cam mungkin supaya kita ada kenang-kenangan sedikit. Oke. Nanti saya kasih aba-aba ya. Oke, sebentar masih ada yang off cam. Oke, baik. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Oke, satu lagi di halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, di halaman terakhir kebetulan ada 3 page ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk peserta. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke sesi sharing session dengan Kang Dani. Kebetulan di sini Kang Dani sudah ada pelatih dari Milky Way ya. Kalau nggak salah ada Kang Rifki. Oke. Iya, sama Kang. Siapa satu lagi tadi ya? Kang Ilyas. Oh, Kang Ilyas. Wah.
Ini kayaknya Founder-foundernya udah datang, founder-foundernya datang. betul. Founder-foundernya datang ya. Seru. Mangga saya serahkan ke Pak Darwis sebagai moderator untuk acara webinar hari ini. Silakan. Siap. Terima kasih Bu Ayu. Mohon izin Ibu Iya, Ita. sama-sama. Mohon izin waktunya. Sekarang sudah ada narasumber yang kita tunggu-tunggu, yang tadi katanya beken dan kondang. Kayak pernah ketemu ya Mas di mana gitu ya. Iya. Saya kayaknya sering lihat di weddingan deh. Iya, kayaknya weddingan gitu. Iya ya, di Nah, weddingan. kemarin itu hari apa ya saya kontak Kang Dani. Ini ada beberapa kegiatan yang termasuk ke gimana sih cara Kang Dani bisa ngebentuk Nesnumoto sampai sekarang nih gitu ceritanya. Nah, di sini kan Milky Way komunitas fotografi yang ada di MAN 1 nih, Kang. Nanti boleh cerita ya. Saya kemarin bilang ke Kang Daninya, santai aja Kang, nggak usah pakai PowerPoint dan lain-lain, cerita aja. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang lain, terutama anggota komunitas, bahwa mungkin Nesnumoto ini salah satu brand legenda ya, legenda hidup ya. Terlihat dari foundernya masih ada gitu, terus masih semangat kerjanya, masih muda. Kayaknya kita seumuran ya, Kang? Seumuran, beda berapa tahun loh. Berapa tahun lah ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi sharing dari Kang Dani, nanti diceritakan akan seperti apa perjalanannya Nesnumoto sampai sekarang. Mungkin ada tayangan dulu untuk disimak bareng-bareng sama teman-teman dan peserta lainnya. Silakan Kang Admin, Kang Arga, boleh di-share videonya. Terima kasih. Oke, Kang, kayaknya terlalu berat ya, Kang Arga, untuk kita putar. Sebenarnya pengen ngeliatin sih karya-karya dari Nesnumoto. Kang Dani tadi saya udah sempat download ya, dapat dari Kang Dani linknya. Tapi teman-teman boleh kepoin lah di karya-karya dari Nesnumoto di Instagramnya langsung, atau mau Instagramnya Kang Dani langsung. Nanti Kang boleh promote Instagramnya di sini tidak berbayar, silakan. Jadi ada YouTube-nya, Instagramnya, Twitter-nya silakan lah, boleh di sini bebas. Butuh followers ini tuh memang. Nah, itu dia. Ya. Enggak. Kita langsung saja ya, Kang Dani. Kita mulai sharingnya. Mudah-mudahan yang nanti Kang Dani sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Nanti juga kita akan buka pertanyaan ya, Kang, di sesi akhir setelah sharing. Terima kasih, Kang Dani. Mangga, dipersilakan, Kang. Siap, Atur nuhun, Kang Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kemarin memang tadi Darwis sudah sedikit cerita, Darwis ngehubungin saya untuk sedikit berbagi lah tentang apa ya mungkin dibilang perjalanan Nesnumoto dari awal sampai kurang lebih saat ini di perjalanannya kurang lebih 13 tahun sih Nesnumoto itu. Itu di kemarin ditanya oleh Kang Darwis, terus mau nggak ngisi kayak gitu, terus saya bilang wah oke, boleh, ayo. Ini bentuknya juga akan berbentuk sharing sih, jadi saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya, di mana dari awal saya motret, terus ngebangun si Nesnumotonya sendiri, sampai alhamdulillah saat ini Nesnumotonya juga masih ada dan harus tetap ada. Jadi nanti kita mulai dari mungkin saya kenalin dulu aja ya.
Saya Dani Headian, kadang dipanggil Dani Nai. Saya adalah foundernya Nesnumoto. Nesnumoto itu adalah satu brand wedding, brand fotografi yang bergerak di genre wedding fotografi gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Nesnumoto ini kurang lebih lingkupnya adalah wedding fotografi. Saya mulai motret di tahun 2004. 2004 itu waktu itu saya masih kuliah, dan Kang Darwis ini adalah orang yang memperkenalkan saya ke dunia fotografi sebenarnya. Jadi waktu itu Darwis bawa satu kamera ya Wis ya. Saya sama Darwis satu kampus waktu itu. Darwis bawa satu kamera, terus saya di situ nyobain. Saya nyobain si kameranya, terus habis nyobain ternyata saya menyukai gitu. Jadi menyukai si fotografi ini gitu. Jadi merasa bahwa ada sesuatu di fotografi yang bisa bikin jadi satu kepuasan saya untuk dijadikan hobi lah untuk awalnya. Itu di 2004. Jadi pas awal-awal di situ saya nyobain yang kameranya yang Darwis. Nah, setelah saya coba kameranya itu, waktu itu posisinya saya juga belum punya kamera. Jadi waktu itu saya ada satu teman ini juga punya kamera ternyata. Kemudian si teman ini juga waktu itu saya pinjam akhirnya kameranya. Saya pinjam, saya pakai, saya coba-coba. Jadi kalau konsep belajar fotografinya saya itu sebenarnya lebih ke autodidak juga sih sebenarnya. Jadi kalau tadi juga Pak siapa ya tadi saya lupa, Bapak bilang bahwa memang Ibu Ita ya tadi bilang bahwa memang teman-teman di sini juga belajarnya itu di autodidak. Saya juga dulu sama gitu. Saya dulu belajar autodidak. Saya dulu belajar dengan teman-teman yang memang waktu itu sudah lebih dulu berada di dunia fotografi gitu. Nah, kemudian di tahun 2004 saya coba untuk beberapa genre fotografi gitu. Jadi pada saat saya coba beberapa genre fotografi, waktu itu saya coba untuk foto katalog juga. Saya pernah nyobain stage fotografi, saya pernah juga nyobain food fotografi gitu. Jadi waktu awal-awal saya nyoba semua genre fotografi itu saya coba. Bahkan wedding fotografi ini adalah satu genre fotografi yang terakhir saya coba sebenarnya. Jadi waktu itu tidak ada sama sekali kepikiran untuk menjadi tukang foto di wedding gitu. Nah, jadi pas awal-awal tuh pengennya tuh jadi satu fotografer komersial yang bisa foto iklan, yang difotonya artis, fotonya dipajang di billboard dan lain-lain lah. Itu awal-awal cita-citanya untuk di fotografi gitu, jadi fotografer komersial gitu. Tapi di perjalanannya kemudian ada satu temen yang kakaknya itu mau wedding. Pas kakaknya mau wedding, terus dia nawarin gitu, dia nawarin saya untuk mau nggak fotoin kakak saya di weddingnya gitu, wedding kakak saya gitu. Waktu itu saya belum pernah sama sekali turun wedding. Akhirnya di situ saya ngajak satu teman juga untuk ngegarap weddingnya bersama-sama gitu. Nah di situ saya juga belajar. Jadi saya belajar seperti apa sih sebenarnya wedding fotografi gitu. Di situ juga saya belajar kayak gimana sih sebenarnya bikin price list untuk satu wedding dokumentasi gitu. Saya belajar dari teman saya itu. Nah di situ kemudian ada satu hal juga yang akhirnya membuat saya menyukai juga gitu wedding fotografi ini. Jadi waktu itu pada saat saya turun ke lapangan untuk foto weddingnya, di situ ternyata banyak genre fotografi yang memang ada di dalam wedding fotografi gitu. Jadi yang pertama ada beauty fotografi gitu, portrait. Ternyata saya harus menguasai portrait fotografi untuk ada di wedding fotografi. Terus ada juga still life. Karena apa? Karena waktu itu juga saya fotoin sepatu, cincin, undangan, dan lain-lain gitu. Itu juga ternyata lebih ke seperti foto produk atau still life.
Nah, yang terakhir itu jurnalistik. Nah, ini yang memang kemudian membuat saya semakin tertarik ke wedding fotografi. Kenapa? Karena jurnalistik itu satu challenge di mana kita membuat satu foto hasil karya kita, di mana orang pada saat melihat foto itu dia mengetahui ceritanya yang ada di foto itu gitu. Jadi lebih ke jurnalistiknya tuh harus dapat. Nah, ini yang kemudian membuat saya jadi memutuskan untuk pada akhirnya saya akan ada dan serius untuk menjalani satu genre fotografi, yaitu wedding fotografi gitu. Itu di kurang lebih 2006 atau 2007. Nah, kemudian di 2008 akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk jadi satu fotografer profesional dengan satu brand bernama Nesnumoto gitu. Jadi 2008 Nesnumoto itu dibentuklah namanya. Itu sedikit cerita tentang gimana saya memasuki dunia wedding fotografi lah gitu. Nah, pada saat saya memasuki wedding fotografi, berbisnis lah atau akhirnya serius untuk menjadi satu fotografer profesional di wedding fotografi, ada beberapa hal yang saya lakukan di situ gitu. Mungkin ini bisa jadi satu inilah ya, mungkin bisa jadi satu insight buat teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman yang ada di sini nanti di jalan di depan nanti tiba-tiba ada kesempatan untuk masuk wedding fotografi, mungkin bisa jadi satu insight gitu. Nah, pas saya mau masuk ke dunia wedding fotografi, waktu itu memang yang saya pikirkan yang awal adalah nama gitu. Jadi brandnya gitu. Nah, ini adalah satu posisi di mana waktu itu saya juga ada di satu pilihan antara membuat satu brand dengan nama pribadi gitu, Dani Nai atau Dani Adian atau Dani Foto gitu dan lain-lain, atau satu lagi brand dengan nama brand. Jadi selain nama sendiri gitu. Nah, pada saat saya harus memutuskan itu, saya memutuskan untuk membuat satu brand dengan tidak mencantumkan nama saya. Jadi waktu itu saya akhirnya bikinlah satu nama, awalnya tuh namanya Nes. Nes itu kepanjangan dari Never Ending Stories. Jadi Nes ini tuh filosofinya sih ya mudah-mudahan Nes ini juga menjadi satu cerita yang tidak berakhir, tidak pernah berakhir gitu. Itu awal untuk akhirnya menjadi satu nama Nes gitu. Nah, setelah saya menentukan nama, kemudian di situ juga saya membuat satu planning gitu. Jadi saya juga membuat satu bisnis plan-nya di situ. Saya coba untuk bikin price list-nya, saya coba untuk bikin portofolionya gitu. Saya juga bikin contoh albumnya. Saya coba menawarkan jasa fotografi saya ke beberapa, waktu itu sih lebih ke makeup artist dulu gitu, terus saya ke gedung-gedung gitu. Itu beberapa hal yang kemudian saya lakukan juga untuk di sisi marketingnya lah kurang lebih. Nah, ada satu momen di mana pada saat saya memotret itu ada perpindahan antara analog dan digital gitu. Jadi saya pernah motret untuk wedding fotografi itu perhitungannya atau dalam sisi price list-nya itu masih hitungan roll-rollan lah. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang enggak gitu. Jadi dulu fotografi wedding itu dihitungnya berdasarkan rollnya, roll kamera atau roll foto yang dipakai untuk mendokumentasikan weddingnya gitu. Itu waktu itu harganya kurang lebih satu rollnya sekitar 350.000 gitu. Biasanya satu wedding itu di 3 roll, terus itu udah satu album dan cetakannya. Jadi kurang lebih kalau untuk satu fotografer yang turun di wedding itu dia bisa dapat uang kurang lebih di 1.050.000 dan bersihnya sekitar 500.000-an. Itu di awal-awal pas masih analog lah. Pas sudah mulai digital ternyata paket wedding itu menjadi lebih luas gitu. Karena sudah digital, konsep fotonya menjadi digital imaging,
kemasannya pun menjadi lebih bagus gitu, kemasannya menjadi lebih menarik lagi, dan ternyata value-nya juga untuk satu wedding fotografi itu ternyata sudah naik gitu. Di situ terjadi satu transisi di mana pada akhirnya saya menyadari bahwa oke, wedding fotografi ini menjanjikan gitu. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena ya, yang pertama, kalau tadi Pak Sadi tadi mengatakan bahwa fotografi itu tidak akan hilang atau fotografi itu pasti dibutuhkan gitu. Nah, wedding pun adalah satu market yang memang insya Allah akan selalu ada gitu, karena mau kita, kemudian anak kita, terus cucu kita itu akan mengalami satu fase pernikahan. Jadi marketnya itu akan selalu ada gitu. Jadi pengen nikah lagi nih ya kalau kayak gini ya, ngomongin nikah gitu ya. Lanjut Kang. Jangan deh. Ya, satu. Siap. Lanjut Kang. Oke. Nah, jadi dengan kondisi market yang memang ada gitu, kenapa waktu itu akhirnya saya di situ memutuskan oke, saya akan berada di sini dan kemudian saya akan serius lah di sini. Itu awal-awal untuk kemudian menyeriusi wedding fotografi gitu. Nah, di situ juga pada akhirnya alhamdulillah nih gitu, sekarang market weddingnya itu udah mulai terpetakan lah gitu oleh saya. Jadi alhamdulillah juga sekarang Nestumoto ini juga udah jadi satu perusahaan yang di dalamnya itu udah ada kurang lebih 54 orang. Itu alhamdulillah. Nah, di situ juga kemudian saya juga membuat satu sistem manajemennya sendiri untuk Nestumotonya gitu. Karena mau gimana pun pada saat saya perjalanan itu ternyata memang membutuhkan apa yang namanya sistem manajemen di dalam satu brand Nestumoto ini gitu. Ini juga salah satu yang memang sekarang saya lagi coba banyak sharing sama teman-teman, kenapa harus diatur atau dibuat satu manajemennya gitu. Jadi kita sebagai fotografer tuh nggak hanya memikirkan sisi visualnya gitu. Jadi kita pengen, saya sih terutama pribadi pengen teman-teman fotografer ini juga memikirkan di sisi manajemennya gitu, terutama di wedding fotografi. Kenapa? Karena wedding fotografi ini marketnya memang luas. Wedding fotografi ini juga marketnya tadi saya bilang insya Allah tidak akan hilang gitu. Tapi di satu sisi juga wedding fotografi ini adalah satu tanggung jawab yang sangat besar gitu untuk satu fotografer atau satu fotografi wedding. Kenapa? Karena kita mendokumentasikan yang insya Allah ini adalah momen sekali seumur hidupnya klien kita gitu. Pada saat kita membuat salah satu contohnya adalah manajemen data yang kita punya atau yang kita hasilkan pada saat kita di lapangan pun itu kita harus mengatur gitu, kita harus membuat seperti apa sih flow-nya atau cara backup dan lain-lainnya gitu, karena mau gimana pun tadi balik lagi bahwa ini adalah momen seumur hidupnya klien kita, jadi apalagi data adalah hal terpenting di satu fotografi, wedding fotografi. Makanya ini yang kemudian menjadi concern saya sekarang adalah sedikit sharing, ya berbagi tentang pentingnya satu manajemen di dalam wedding fotografi gitu. Itu terus apa lagi ya, Wis? Itu ini salah Kang, satunya. ini yang menarik nih Kang, 2019 Kenapa? Akang membuat corporate. Nah, jadi Oke. ekspansi bisnisnya nih, ceritain Kang, kenapa bisa seperti Ya. itu Kang? Oke, nah itu tadi awal terus berkembang. Nah, Yes, kemudian betul. kan kalau brand itu kurang lebih nanti ada muncul di satu titik yang namanya maturity lah ya, kurang lebih. Betul. Brandnya sudah settle. Nah, ini adalah satu pengembangan baru sih, Kang. Nah, dari sini itu adalah satu pengembangan baru dari Nestumoto yang kemudian kita itu mengembangkan lagi ke yang tadi genre-genre fotografi yang lain. Jadi saya tahun 2019 kemarin membuat atau membentuk satu holding company yang bernama Dayana Incorporate.
yang di dalamnya itu ada brand-brand yang apa namanya ya mungkin ya berjualan ya. Kategorisasi fotonya beda gitu ya. Betul, kategorisasi fotonya saya kembangin, jadi nggak cuma di wedding, ada yang di produk, ada yang di family gitu, ada yang di crafting gitu. Itu pengembangannya 2019. Itu luar biasa ya, Kang. Pengembangannya. Itu pernah sakit nggak, Kang, selama 13 tahun gitu ngurus brand sampai hari ini gitu? Ini kan harus memberi motivasi ya, apalagi kalau kita lihat peserta sekarang ini masih muda-muda ya, rata-rata masih sekolah tingkat atas gitu ya, yang masih perjalanan mereka masih terlalu jauh gitu. Nah, apa ya namanya, kiat-kiat lah Edan, kiat-kiatnya. Kiat-kiat. Aduh maaf nih jadi obrolan pertemanan. Mohon maaf. Jadi kiat-kiat Kang Dani masih konsentrasi gitu ya selama 13 tahun membangun Nesnumoto ini gitu, Kang. Apa aja sih, Kang? Yang pertama memang dari kitanya sendiri. Jadi maksudnya kita tuh harus benar-benar menyenangi atau menikmati si prosesnya ini gitu. Jadi kalau memang kita menikmati prosesnya ini pun pada saat memang hektik atau kayak gimana pun kita akan menjalani ini dengan enak gitu. Jadi nggak jadi satu beban. Jadi alhamdulillah 13 tahun alhamdulillah nggak sampai sakit sih. Enggak lah, aman gitu. Nah, ya mungkin gitu. mungkin lebih ke menikmati si prosesnya kayak gitu sih sebenarnya ya. Nah, sebelum lanjut nih, saya punya 5 fun fact. Wah, setelah melakukan riset luar biasa ya. Jadi Nesnumoto ini sudah berdiri 13 tahun yang lalu. Berarti kalau secara strategi sih perusahaan ini sudah sustain ya, atau kata Kang Dani tadi adalah sudah settle sebetulnya. Tinggal bagaimana berpijak untuk membangun bisnis-bisnis lainnya ya, mengekspansi. Kemudian fun fact kedua adalah ini sudah mau masuk menanjak ke unit usaha yang akan membesar ya, karena dari segi SDM sudah 54 orang timnya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya pasti Anda merasakan lah ya bagaimana mengatur 54 orang itu ya. Semuanya kepalanya berbeda-beda ya. Nanti boleh kalau ada suka dukanya diceritakan lagi. Terus yang ketiga nih, saya riset juga adalah Nesnumoto ini adalah market leader foto wedding di Kota Bandung. Ya, ini valid. Amin. Jadi, nah karena ini didukung oleh fun fact yang keempat gitu, tahun 2020 di tahun 2020 bulan Agustus itu ada 100 klien ya sebulan ya, Kang. Luar biasa ya. Cuan strong ya, Kang. Cuan strong ya. 100 klien gitu, satu bulan aja cuma 30 hari, Kang. Ini kliennya udah sampai 100 gitu, luar biasa. Nah, fun fact yang kelima, yang terakhir adalah ekspansi bisnisnya dimulai dari tahun 2019 karena merasa tadi betul kesimpulannya adalah Kang Dani tidak hanya konsentrasi di hal visual aja, tapi bagaimana memupuk itu semua melalui bagaimana langkah manajemen dilakukan ya, Kang. Gitu. Nah, sementara ini nih teman-teman yang mau saya bilang apa ya, mungkin mereka akan di tahap merintis ya. Kalau tadi Bu Ita cerita, mereka juga udah bisa cari cuan sendiri gitu. Nah, ini kan menarik nih, Kang, kan Akang pasti ada di proses itu gitu ya. Ketika kita udah mulai merasa pegang kamera udah oke, editing sudah oke, terus juga kemudian apa ya namanya, ambil momen framing udah oke gitu lah, skill fotografi dasarnya sudah ada. Nah, selanjutnya apa sih, Kang? Harus ngapain sih gitu? Oke. Yang selanjutnya sebenarnya setelah memang dari sisi skillnya kita menguasai, yang berikutnya adalah tadi kita tuh harus mulai masuk ke satu sistem manajemen gitu. Jadi di manajemen itu tuh memang kan ada marketingnya, ada operasionalnya, ada keuangannya dan lain-lain gitu. Jadi tadi makanya saya bilang concern saya ke sini adalah kenapa? Karena saya pengen teman-teman juga menyiapkan gitu, mempersiapkan gitu bahwa memang walaupun simple tapi setidaknya sudah dipersiapkan dari awal sistem manajemennya gitu, gimana kita jualannya,
gimana kita mengoperasionalkan perusahaannya kita gitu misalnya, atau brandnya kita misalnya, atau diri kita sendiri juga pada saat misalnya kita baru sendiri, tapi setidaknya kita sudah punya satu rules atau workflow-nya untuk diri pribadi deh gitu. Jadi kan kalau di situ tuh bisa akhirnya mengembangkan nggak hanya dari sisi visual, karena foto bagus itu tidak mungkin tidak apa ya, bukan tidak akan, foto bagus itu tidak selalu laku gitu. Jadi harus ada sisi lain gitu. Nah itulah paling quotes pertama ya, berarti foto bagus itu tidak akan selalu laku gitu. Karena mungkin ada sisi komersil yang harus digali ya Kang Dani ya. Segi komersilnya itu ya tadi dari manajemen mungkin ya, dari mana Kang Dani mengembangkan pelayanannya, kemudian kalau physical evidence misalnya studionya dibuat nyaman ya Kang Dani, dibuat nyaman, itu ya. betul. Terus personil-personilnya yang service excellent ya. Senyum sapa salam gitu, udah kayak Bang Mega misalkan ya, halo Teteh sebutkan nama klien 3 kali misalnya di depan, misal kayak gitu ya. Tapi itu luar biasa loh Kang, menurut saya perjalanannya selama 13 tahun berarti. Saya mau nanya sedikit sebenarnya untuk industrinya sendiri nih, wedding di Bandung nih gimana sih Kang? Apakah udah gontok-gontokan gitu, saling perang harga atau gimana nih supaya menjadi dasar pemikiran nih, kayak Kang Rifki gitu nih yang foundernya Milky Way nih. Halo Kang, tahu Kang Dani Nai ini Kang, atau pernah apa gitu atau mengikuti nggak Nes Numoto Kang? Boleh saya tanya? Kebetulan sih saya bukan founder sih, saya foundernya Ilyas, gitu. Yang co-founder Kang. Jangan merendah gitu Kang. Hanya pelatihnya aja mulai tahun sekarang aja. Nah kebetulan saya juga hampir sama ya ceritanya gitu, hampir sama juga kayak Kang Dani gitu. Awal sejak jadi fotografer tuh mulai dari minjem kamera dan sebagainya gitu, hampir sama persis. Dan aku pun sama gitu langsung. Tapi kalau saya dari kelas 10 saya sudah mulai langsung ke dunia fotografi wedding. Kebetulan langsung ditarik sama vendor Links Fotografi yang ada di wilayah Bandung Timur. Nah, bersama sih kendala-kendala kayak gitu, mulai dari membangun tim dan sebagainya gitu. Nah, mungkin aku cuma hampir sedikit nanya aja ya Kang. Boleh nanya ya. Nanya, oke. Silakan aja ya. Nah, kebetulan saya juga ingin sih tahun-tahun sekarang tuh, mulai tahun sekarang sampai tahun depan tuh udah mulai bikin vendor gitu, yang sebesar Nesnu gitu ya, hampir sebesar Nesnu Kota Bandung gitu ya. Ya hampir di mana-mana Nesnu tuh hampir udah ada setiap weddingan tuh kan. Nah, kebetulan aku mau nanya sih, ini branding yang benar tuh kayak gimana sih Kang gitu? Branding yang benar tuh kayak gimana gitu? Terus cara biar ini founder tuh biar bisa sebesar Nesnu tuh gimana sih gitu? Terus menghindari orang-orang yang bilang, Kang harga teman aja dong fotonya gitu. Nah gitu gimana sih? Itu hampir banyak sih ya gitu. Mungkin Kang Dani juga di awal-awal kayak gitu ya. Harga teman kayak gitu. Nah cara menghindarinya kayak gimana sih gitu? Cara menghindarinya nggak usah berteman berarti. Nggak usah berteman. Nggak. Yang berhak menjawab Kang Dani. Silakan Kang Dani menghindari hal seperti itu Kang Dani. Non teknis ini mah berarti ya. Itu jawaban yang paling benar, jangan berteman. Nggak. Oke, sebenarnya gini Ki, Rifki ya. Memulai itu memang rata-rata juga kita harus punya sesuatu yang bisa bikin orang untuk tertarik gitu. Jadi untuk tadi balik lagi ke tadi yang pertanyaan kita yang tentang branding. Nah, ini dia nih gitu, brandingnya sendiri. Pada saat kita akan memulai brand, kita harus menentukan juga sebenarnya arah brand kita ini akan kemana. Nah, dengan si visinya lah kurang lebih, misalnya kita udah punya visi bahwa brandnya kita akan jadi satu, ini contohnya misalnya gitu, jadi satu brand wedding fotografi yang memang target marketnya adalah misalnya menengah ke atas, dan kemudian dia lebih ke satu brand yang orang akan pilih dengan hasil karyanya gitu.
Nah, itu kan beberapa visi atau misi yang bisa kita bikin dari awal untuk pada saat kita akan memulai satu brand. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah brandingnya itu yang bagus kayak gimana, sebenarnya arahnya dulu. Rifki akan ngambil atau mengarahkan brandnya Rifki ini kemana gitu. Jadi pada saat tujuannya ada, nah kita baru tuh bisa ngebentuk branding yang memang nanti sesuai dengan tujuannya. Jadi kurang lebih kalau ditanya branding yang tepat atau branding yang baik itu seperti apa adalah branding yang memang branding ini sesuai dan memang branding ini berada di jalur di mana nanti menuju ke tujuan yang tadi pengen kita bikin untuk brandnya kita gitu. Nah, sebenarnya ya kalau untuk cara-caranya sih nanti beda-beda sih ya gitu. Kalau saya misalnya ambil contoh untuk market B ke B dan C atau market B dan A, itu secara brandingnya itu akan beda banget. Jadi di situ kita harus benar-benar menentukan dulu tujuannya, visi misinya brand kita ini akan di mana nih gitu. Atau apa nih gitu. Nah, nanti visi misi inilah yang kita breakdown menjadi cara-cara kita nge-branding untuk brand yang akan kita buat gitu. Jadi kurang lebih kalau cara branding yang tepat sih sebenarnya yang tadi kayak gitu. Berarti prinsipnya tujuan dulu dibuat seperti apa, baru strateginya di perjalanan ya Kang? Gitu. Nah, baru gitu, betul. Yeah, jadi pada saat tujuannya sudah ada, kan kita udah tahu tuh berarti harus seperti apa gitu. Kang Dani gitu sendiri, Kang Dani sendiri nih concern nih kalau ada pertanyaan biasanya nih rata-rata di dunia wedding nanyanya ini kuantitas dulu, kualitas dulu Kang. Wah ini seru nih. Nih kualitas dulu apa kuantitas dulu Kang? Bisa moto dulu bagus atau pokoknya mah dagang weh lah gitu misalnya. Kalau bahasa Jermannya gitu. Gimana Kang? Kalau saya ya benar ini pertanyaannya agak sering sih gitu. Kuantitas dulu atau kualitas dulu gitu. Kalau saya sih prinsipnya saya walaupun memang ternyata tidak semudah yang diobrolkan gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya saya adalah saya pengen kuantitas yang berkualitas gitu. Jadi saya nggak milih kuantitas atau kualitas. Bukan untuk dipilih ya? Kenapa? Nggak, ambil aja dua-duanya gitu ya kalau bisa ya? Ambil aja dua-duanya. Kenapa? Karena kurang lebih saya pernah berpikir kuantitas ini kita ngejar banyak. Kalau kita banyak sebenarnya secara bentar mati lampu jepret kayak. Iya. Oke. Nasar lewat. Seperti mati lampu sayangnya. Lanjut aja Kang, masih kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Kebetulan lagi ada prewed dan kayaknya salah nyolokin lampu biasa anak-anak. Iya, benar. Oke. Nah, itu terus tadi apa ya lupa. Oh ya. Kualitas. Jadi kuantitas itu kan banyak sebenarnya, tapi kalau logikanya sebenarnya pada saat kita bisa mencapai kuantitas yang banyak, seharusnya kualitasnya juga kan bagus karena orang akan mau foto atau orang akan hire kita sebagai fotografer kalau kualitas kita sudah bagus sih sebenarnya. Jadi kenapa kita harus memilih kualitas dan kuantitas gitu. Jadi mendingan kita bikin kuantitas yang banyak yang berkualitas. Gitu sih. Okay. Gampang sih ngomongnya tapi ya nggak gampang pelaksanaannya harus dengan membangunnya ya, kan? susah banget, betul. Membangunnya itu memang harus perjuangan sedikit. Mohon maaf sebelum dilanjut saya mohon maaf ini azan asar kita tabrak atau gimana Ibu Panitia Bu Ayu? Ada nazar mau kita tunggu ada nazar atau mau kita tabrak aja sampai selesai? Bu Ay? Mana Bu Ayu? Iya Pak. Gimana Pak Darwis? Kan ini udah masuk asar nih Bu, mau kita tabrak atau oh jangan ya kalau masjid ditabrak kecelakaan ya Bu. Wah, kita lanjut aja ya mungkin ya. Kalau saya usul boleh Bu, kita lanjut 2-3 pertanyaan lagi supaya ini selesai baru sholat asar gitu ya Bu ya. Nah gitu aja mungkin. Mohon izin kepada para peserta ya, saya lanjut dulu untuk tanya jawabnya, mudah-mudahan masih momennya sama masih ini bagus. Pak Darwis gitu. mungkin bisa disonding ke peserta untuk mengisi link absen yang ada di chat. Oh iya, oke. Nah, itu Ibu udah umumin, saya nggak usah umumin lagi. Iya. Kan ini semua udah lihat ya Bu. Jadi mengisi absen teman-teman ya di link di chat ya, mangga. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ya. Punten, ini kan lagi azan, jadi ditahan dulu, dengerin azan dulu ya Pak. Oke, kita break dulu. Sedikit Bu, mungkin tadi Kang Rifki karena udah bertanya duluan, nanti dapat door prize ya. Kang Rifki boleh hubungi panitia ya Kang. Selamat. Aduh, siap. Bisa jadi modal buat bikin vendor Kang.
Alhamdulillah. Sebentar ya, lagi azan. Alhamdulillah azannya sudah selesai. Kita lanjut nih Kang Dani, ada pertanyaan selanjutnya nih Kang dari Siap, boleh. Anzi Andistien. Katanya pertanyaannya, apa saja persiapan untuk memulai bisnis foto wedding? Mandi ya, siapkan dengan doa, baca basmalah gitu. Nanti dijawab sama Kang Dani ya. Terus katanya alat-alat apa saja yang harus disiapkan, kemudian kira-kira estimasi untuk budgetnya. Nah, apakah, ini nanti pertanyaannya, apakah di Nesnumoto ada training atau pelatihan seperti editing atau preset? Maka Kang, satu-satu Kang. Oke, yang pertama persiapan untuk memulai bisnis foto wedding yang paling utama adalah portofolionya. Jadi yang harus disiapin adalah portofolio atau contoh hasil karya kita di wedding fotografi gitu. Itu kurang lebih salah satunya fotonya, kemudian tadi mungkin kayak price list, mulai bikin harga jualnya untuk paketnya gitu. Terus contoh-contoh albumnya itu kurang lebih yang harus disiapkan untuk awal banget masuk ke di bisnis foto wedding. Kalau alat-alat yang memang harus disiapkan, yang pertama sih memang sebenarnya ada beberapa, bukan standarisasi ya, mungkin lebih ke yang sebaiknya disiapkan itu adalah kalau kamera sudah jelas kamera, cuman dari sisi lensa ini kalau wedding fotografi itu kurang lebih kita harus punya ada tiga tipe lensa gitu. Yang pertama mungkin zoom itu dengan focal length yang lumayan yang agak lebar, karena nanti di wedding itu kita butuh untuk satu foto group namanya. Jadi kita akan foto pelaminan. Nah, itu membutuhkan lensa itu gitu. Nah, itu satu. Terus kemudian lensa fix atau 50 mili biasanya itu kita ngambil untuk portraitnya. Sama satu lagi sih 85 lah misalnya. 85 itu untuk candidnya atau detail gitu. Nah, tapi sebenarnya balik lagi itu kurang lebih bukan yang harus banget gitu di harus punya, tapi pada saat sebenarnya basicnya atau ininya adalah gimana kita memang bisa memanfaatkan atau memaksimalkan alat yang kita punya gitu. Jadi kalau pertanyaan berikutnya adalah estimasi untuk budget, sebenarnya budget ini akan diserahkan lagi ke kita sebagai fotografer yang akan masuk ke dunia wedding atau bisnis foto weddingnya.
Jadi yang pertama sih mungkin lebih ke kita bisa masuk dengan satu gear atau satu alat yang levelnya masih entry level. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nanti secara kapasitas penggunaan alatnya itu memadai atau bisa memang memadai untuk mendokumentasikan wedding, foto wedding gitu. Jadi kalau budget sih mungkin nanti kita bisa balikin lagi atau maka diiniin lagi sih, disesuaikan lah kurang lebih mah dengan budgetnya. Tapi kurang lebih ya setidaknya kita punya satu kamera, satu lensa, lensa zoom satu itu udah sangat cukup. Kemudian lighting sih sebenarnya, lighting itu juga perlu, yang paling perlu adalah lighting karena kan kita fotografi yang paling utama halnya yang dasar adalah cahaya gitu, lighting. Jadi lighting itu, nah kalau terakhir kalau di Nextnumoto ada training pelatihan seperti editing, preset dan lain-lain. Sebenarnya untuk tim kita sudah memulai untuk develop baru gitu. Jadi kayak training pelatihan ini ada jadwal rutin di Nextnumoto gitu. Itu ada. Gitu. Berarti Itu sudah paling ada pertanyaan. jadwalnya ya. Kalau Sudah. Informasi kayak gitunya kepoin terus aja ya. Instagramnya Nextnumoto, kemudian Dunia Dayana ya. Biasanya Ya, situ betul. ya. Ada di situ. Ya. Oke, mungkin terjawab ya untuk Anzi. Di sini kalau di sini ada pertanyaan kira-kira estimasi untuk budgetnya. Nah, kalau saya nambahin, apakah Nextnumoto bikin franchise Kang gitu biar budgetnya sudah terukur gitu? Barangkali kayak Sabana gitu mau di franchise kan Kang? Enggak. Oh enggak ya, oke. Dan kayaknya enggak akan. Oke, siap. Ada lagi nih Kang, pertanyaan. Oke. Menyusul dari Muhammad siapa nih? Untuk Anzi nanti ini ya. Kang Daninya kemana nih? Untuk Anzi hubungi panitia ya, dapat door prize juga ya. Selanjutnya kita ke Muhammad. Haikal. Selamat sore, saya Haikal, izin bertanya. Gimana menyikapi, wah ini luar biasa ya, pertanyaan-pertanyaannya udah langsung kecuan nih, Kang Dani. Menyikapi persaingan harga vendor-vendor baru yang harganya di bawah standar dengan output lumayan banyak seperti foto, video, cetak dan seterusnya. Wah luar biasa. Gimana tuh Kang? Jawab dulu nih satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan itu ya. Satu pertanyaan itu dijawab dengan kalau kita pengen memang maksudnya itu udah sangat udah ada dari dulu dan udah ada di mana-mana gitu. Jadi saya pernah main ke Garut, ke Purwakarta, ke Cirebon. Mereka tuh kurang lebih permasalahannya adalah sama gitu. Ada vendor-vendor baru yang harganya di bawah standar dengan output lumayan dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya memang sudah jadi satu fenomena yang epic yang udah lama gitu. Kalau saya sih sebenarnya menyikapinya saya cari value lain yang memang bisa saya kasih selain dari harga gitu untuk klien ini gitu. Jadi harga saya memang lebih mahal daripada harga vendor yang satu lagi gitu misalnya, atau yang salah satu dari pilihan klien kita. Tapi kita bisa kasih, atau kita sendiri sebagai founder kita bisa coba cari value lain dari brand kita yang memang bisa jadi satu nilai lebih untuk lebih menarik, membuat orang atau klien itu pada akhirnya memilih kita gitu. Misalnya wedding itu personal gitu, wedding itu lebih ke satu hal yang klien kita adalah klien yang kita foto gitu. Jadi pada saat biasanya itu butuh satu kenyamanan klien gitu. Nah, hal-hal yang pertama misalnya admin yang memang saya suruh untuk menjadi satu posisi di mana dia tuh harus menjadi teman klien. Itu juga salah satu value yang memang saya buat untuk bisa saya tawarkan ke klien gitu. Jadi klien itu tidak hanya melihat satu sisi harga gitu, atau kita bisa itu salah satu dari pelayanan. Kalau misalnya enggak, kita bisa dari kemasan, kita bisa dari konsep foto yang kita bisa coba naikin, yang kita bisa coba buat jadi satu nilai lebih gitu. Mungkin PR-nya itu sih gitu, gimana menyikapinya. Mungkin kita lebih, daripada kita lebih concern melihat orang yang lebih murah,
mending kita concernnya untuk membuat nilai kita lebih di luar dari harga gitu. Itu sih mungkin ya. Ya walaupun agak ya tadi balik lagi gitu. Kita harus agak kreatif, lebih kreatif lagi untuk bikin setidaknya kita bisa jadi satu pilihan yang daripada yang lain gitu. Walaupun mereka lebih murah gitu. Garis besarnya Itu sih. mungkin karena ini jasa, jadi pelayanan yang lebih lah dari orang ya, gitu ya Kang ya. Salah satunya adalah itu. Jangan takut perang harga ya. Sementara kalau kita concern terus kitanya apik gitu, kitanya terus konsisten ngasih pelayanan, klien pasti akan lebih milih kita ya gitu ya Kang. Ya betul. Mantap Kang. Ini ada lagi nih Kang pertanyaan dari Haikal nih. Haikal ini visioner kalau lihat dari pertanyaannya, karena dia sudah nanyain bosen apa enggak, katanya selama 13 tahun berkecimpung di dunia wedding. Dia Haikal belum mulai tapi udah ngomongin bosen gitu, visioner. Silakan Kang. Oke, kalau titik bosen sih sebenarnya memang mungkin pernah lah ya, kurang lebih misalnya ada satu titik jenuh gitu. Tapi sebenarnya market yang ada, terus situasi yang ada, terus kondisinya sendiri gitu, dunia wedding sebenarnya itu membuat setiap hari itu setiap saat lah gitu, itu ada perubahan sebenarnya. Jadi kalau dibilang bosen sih sebenarnya mungkin cara ini ya, maksudnya lebih ke kalau kitanya terus nyobain yang baru, kitanya terus istilahnya bikin sesuatu lagi gitu, kayaknya si bosen ini juga akan nggak akan nyampe gitu. Karena saya juga waktu itu pernah sih, kalau saya pernah ada di satu titik di mana memang ada satu titik jenuh gitu. Tapi di situ juga saya mikir bahwa memang ada ini harus maksudnya dihadapin gitu. Jadi pada saat saya ada di titik itu, saya benar mencoba untuk membuat sesuatu lagi yang baru, satu challenge lagi yang baru buat diri saya. Jadi di situ juga pada akhirnya si titik jenuh ini tuh menjadi malah dijadiin satu titik awal lagi untuk move apa lagi nih gitu, bikin apa lagi nih gitu. Itu sih paling berkreasi gitu. Terus berkreasi ya Kang untuk menghindari kebosanan itu ya. Iya betul. Kalau kitanya memang jadi rutinitas kayak gitu-gitu, tapi kita tidak mengembangkan ya pada akhirnya bosan sih. Iya betul. Itu sih harusnya mungkin. Kalau saya tipsnya ketika saya titik bosan, saya ingat cicilan itu, jadi nggak pernah bosan. Karena cicilan nih, jadi udah semangat lagi gitu Kang. Biasanya gitu sih. Biasanya saya begitu gitu ya. Salah satu lah ya. Ini mah problem orang tua ya. Kalau adik-adik kayaknya belum banyak cicilan gitu. Itu salah satu motivasi yang memang kuat gitu ya. Itu yang paling kuat lah. Ya. Ini Kang masih ada pertanyaan nih ya. Oke. Kang masih santai? Santai. Oke, siap. Nih ada Salma. Salma nanya nih, halo Kak. Wah kakak. Usia segini dipanggil kakak. Mau bertanya, kami kan yang atas dulu, Nurul Fatimah. Yang atas, ya. Kang Dani, siapa yang menginspirasi Akang dalam bidang fotografi? Tim saya. Oke, gitu. Luar biasa ya. Tim saya. Kan Akang pertama kali foto masa langsung punya tim. Ngasih tim mungkin gimana Kang yang pertama kali tiba-tiba pengen foto gitu? Kalau yang memang benar-benar menginspirasi sih sebenarnya waktu itu nggak ada subjek atau satu orang gitu sih sebenarnya. Cuman waktu pas awal banget saya ini fotografi, saya menikmati si fotografinya sih. Jadi kemudian kalau misalnya di perjalanan ada beberapa referensi fotografer, itu sebenarnya banyak gitu. Kalau dan fotografernya itu memang dulu misalnya ada salah satunya aja gitu. Salah satunya adalah Adam Hensel. Adam Hensel ini satu fotografer yang dia fotonya selalu black and white dan dapat gitu. Nah, salah satunya Adam Hensel. Kalau orang-orang ya banyak sih gitu. Banyak ya. Tuh. Karena setiap hari, setiap minggu itu melahirkan fotografer yang menginspirasi ya buat kita ya, Kang ya. Iya betul. Sekarang juga keren-keren sebenarnya fotografer sekarang. Mereka iya keren. Lagi nih anak-anak muda nih. Ayo terus berfoto. Iya, tadi lihat hasil karya anak-anak Milky Way juga ada yang panning, ada yang teknis fotonya udah keren banget sih sebenarnya. Terus tadi ada juara-juara ya yang didapat ya. Itu udah keren. Teknik kekinian ya. Teknik kekinian ya.
Iya, Luar itu biasa inspirasi juga saya nih. juga tuh. Saya harus ikutan lomba kayaknya nanti. Asik. Nggak jadi juri, guys. Oh iya, oh iya, Lomba. salah, Lanjut ya, salah. lanjut Kang. Oke, Nih ada Salma katanya sampai ke Hilya ya, pertanyaan kita tutup ya. Oke. Ini berarti ada 2 pertanyaan lagi nih Kang. Kata Salma nih, mau bertanya, kami kan pelajar, nah kira-kira dari mana ya mulai belajar foto untuk dijadikan sebagai usaha? Dan pernah nggak di awal melalui proses, nggak pede gitu, terus cara melawan rasa nggak pede dalam kemampuan diri sendiri gimana? Wah ini luar biasa ini Salma. Iya. Salma ayo pede, jadi kamu selama ini di belakang kamera, coba di depan kamera, mungkin lebih pede. Ya? Mungkin lebih pede. Iya. Coba Kang, gimana nih Kang mengatasi pede dan tidak pede Kang? Kalau tadi kan dari mana mulai belajar foto untuk dijadikan sebagai usaha gitu ya. Yang pertama sih balik lagi tetap intinya Salma harus ngerasa memang Salma menikmati untuk menjadi seorang fotografer gitu. Karena di fotografi itu nanti kalau memang pada akhirnya akan dijadikan satu usaha, Salma harus menikmati si prosesnya itu gitu. Jadi tapi kalau ngelihat ini di awal melalui prosesnya udah nggak pede, kayaknya sayang banget gitu, sayang banget. Mungkin tapi bisa dicari juga sih, maksudnya apa sebabnya sih sebenarnya sampai ngerasa nggak pede gitu. Ya kan nanti kalau kita misalnya nih gitu, apakah secara teknisnya belum menguasai atau kameranya misalnya gitu masih baru yang biasa atau bahkan belum punya atau kayak gimana gitu misalnya, kan itu mungkin ada sebab-sebabnya tuh yang nggak pede tuh gitu. Nah itu kita cari sebabnya, di situ kita coba untuk perbaikin mungkin atau kita bikin lebih baik lagi biar pada akhirnya sama jadi pede gitu. Mungkin itu, tapi sebabnya dulu sih dicari ya. Betul. Itu mungkin. Kalau di iman mah muhasabah gitu. Kita berkaca dulu apa kekurangan kita, baru apa kita perbaiki. kita. Luar biasa ya. Betul. Luar biasa ini ngomongin muhasabah nih. Terima kasih loh inspirasi nih Kang Dani. Saya lanjut ya pertanyaan. Ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi. Kang Dani aman lah ya. Kita aman. Kita siap, coba boleh. Ini agak pertanyaan juga agak filosofis nih dari Hilya. Saya Hilya izin bertanya Kang, fotografi kan teknik-tekniknya tersendiri, tapi di balik semua itu selera orang berbeda. Kalau begitu bagaimana cara menyikapi perbedaan selera dengan profesional? Karena dalam lingkungan kecil seperti antara saya dan teman-teman seringkali misalnya saya foto sudah sesuai teknik, tapi tidak sesuai dengan selera. Jika di kondisi seperti ini lebih baik mengikuti selera orang yang kita foto atau teknik fotografi yang sudah kita pelajari. Ini luar biasa loh. Wow. Luar biasa. Pertanyaan keluar dari pelajar loh, Pak Dani. Kang Dani, iya, luar biasa Kang Dani. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Analisisnya udah dalam banget. Iya, ini mentornya luar biasa nih, mentornya. Keren. Kang Rifki-nya senyum-senyum. Iya. Lanjut Kang. Memang pada akhirnya nanti ada satu titik di mana idealisme akan berbenturan dengan selera konsumen. Nah, itu memang di dunia fotografi, terutama mungkin saya wedding fotografi. Wedding fotografi ini tadi saya bilang personal gitu. Jadi personal inilah yang akan pada akhirnya menentukan di sisi mana karya kita akan terbentuk gitu. Karena sesuai yang tadi ini bahwa ya kita akan memotret dia secara personal sesuai dengan seleranya dia gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya mengikuti selera orang atau secara teknik yang akan kita bikin, ini memang pada kenyataannya memang pada akhirnya kita harus memilih sih gitu. Cuman kalau di Nesnumoto sendiri itu kita ada satu treatment lah kurang lebih. Ada satu treatment di mana kita ini menawarkan satu penawaran yang win-win solution gitu. Jadi kita akan mengikuti selera klien kita, tapi kita juga akan membuat satu karya yang kurang lebih ini adalah karya yang sesuai dengan teknis atau idealis yang akan kita bikin. Tapi di sisi pada saat kita membuat satu karya itu, kita akan mengkomunikasikan itu terlebih dahulu. Gitu. Jadi di Nesnumoto itu selera konsumennya akan terpenuhi, tapi idealisme fotografernya pun kita bisa masukin di sesi itu gitu. Jadi dimasukin digabung lah gitu. Untuk Nesnumoto ya gitu. Jadi kalau
kalau pilihannya tadi selera orang kita foto atau teknik foto yang kita pelajari, sebenarnya balik lagi ke posisinya nanti pada saat kita ada di titik itu sih, gitu. Kita akan kemana? Gitu sih. Ini sejalan Gitu sih dengan kali. pertanyaan terakhir nih dari Dani Taryadi ya. Saudara Kang, ini Dani Hadian, ini Dani Taryadi. Iya, iya ini adik. Oh adik yang belum ketemu. Bagaimana caranya membuat konsumen bisa puas dengan hasil akhir? Nah tadi kan Kang Dani sudah menyimpulkan ya. Jadi kalau di Nesnu Moto tersendiri ya, jadi mengakomodir fotografer dengan sisi idealismenya. Kemudian untuk mengakomodir keinginan konsumen seperti apa ya, Kang Dani begitu ya? Iya, betul. Gitu. Jadi itu nyambung lah ya antara pertanyaan dari Hilya dan Dani tadi ya. Dani, nah, ini betul. Kan pertanyaan dari moderator nih Kang. Sekarang kan siap. Moderator antara vendor foto, price. antara foto dan video Kang. Iya. Mana yang lebih penting kan? Wah ini pertanyaannya mengecoh kan? Nah, mana yang lebih penting kan? Iya. Karena video itu pelengkap foto katanya. Nah itu sering berantem ini. Saya tahu ini sering berantem foto sama video nih. Gitu. Iya sebenarnya dua-duanya penting lah. Dua-duanya penting. Okay. Foto punya karakter foto dengan hasilnya sendiri. Video pun sebenarnya kan video juga kurang lebih dia adalah gabungan gambar-gambar yang bergerak yang kemudian disatukan menjadi satu video gitu. Jadi pada dasarnya intinya sih sebenarnya dua-duanya adalah hal yang penting gitu. Jadi itu memang tidak bisa dipisahkan ya? Iya, tidak bisa. Foto, video itu adalah gabungan foto. Jadi kalau disuruh memilih zaman sekarang antara foto maupun video udah sama pentingnya ya Kang. Makanya sama penting. Paket-paketnya Nesnu ini juga selalu mengkolaborasikan antara foto dan video. Foto dan video, ya. Oke, Kang Dani sendiri menguasai kedua hal itu ya, foto dan video. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Luar biasa, Kang. Double ya, honornya double ya. Iya, biar fotonya ya gitu. Biar dua-dua dapat. Aduh, saya bangga jadi teman Bapak nih. Aduh. Saya terima kasih banyak sudah memperkenalkan saya ke fotografi, Pak Daris. Oh itu masa lalu Pak, nggak sengaja itu. Nah, ini ya sebenarnya ruang terbuka untuk berdiskusi, sharing seperti ini kan harusnya dilakukan simultan ya, terus menerus gitu. Hanya saja mungkin kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Pengennya sih satu saat nanti kita kalau sudah keadaannya membaik, kenapa nggak kita sharing sessionnya lebih ke praktek dan seterusnya ya. Apalagi tadi Nesnu Moto sudah ada program untuk pelatihan dan lain-lain ya Kang ya. Nanti informasinya akan selalu di-share mungkin ya Kang? Iya. Ada kok. Nanti kalau misalnya memang ini boleh. Kalau nggak boleh nanyain juga sih. Nanti boleh di-infoin. Nah ini sebelum masuk ke kata-kata pamungkas dari Kang Dani nih, tadi sempat di awal belum ditampilkan gitu ya, hasil karya salah satu videografer di Nesnu Moto. Mungkin Kang Arga bisa di setel dulu nih Kang, karya salah dua ya, bukan salah satu ya. Salah satu 9, salah dua 8. Nah, kita coba nih, mudah-mudahan lancar lah sekarang. Mungkin juga menginspirasi nih. Straight to the front of the line, got my name on. Terus apa ya? Ya bismillahirrahmanirrahim. Gak acaranya lancar. Maju. Everybody trying to be somebody, ain't nobody else like me. Everybody trying to be somebody, I just wanna be like me. Be like me. Ain't nobody else like me. Be like me. Ain't nobody else like me. Cepat dia dapat sini. Maju. Coba kita 7 dan 36. Salah. Give me 2 kartu. Pilih 1 dummy Polaroid. Ayo ambil. Be like me. Ain't nobody else like me. Be like me. Berdebar pokoknya. Pusing. Semoga video mulus yang mau ada Bismillahirrahmanirrahim.
Mengimbau agar semuanya bisa mengikuti dengan khusyuk. Sebagai pembaca dan kelulusan selanjutnya. Dalam rangka kita bersama-sama menyaksikan prosesi ijab kabul akad nikah antara Ananda Arif Rahman Pamungkas dan Widi Kistisavana. Keluarga yang belum berfoto. Bismillahirrahmanirrahim. Adinda Arif Rahman Pamungkas bin Sabtiar, saya kawinkan dan nikahkan engkau kepada Widi Kistisavana binti Ahmad Supriyatna, adik kandung saya, dengan mas kawin perhiasan emas 14 gram dibayar tunai. Saya terima kawin dan nikahnya kepada Widi Kistisavana binti Ahmad Supriyatna almarhum, adik kandung Anda, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan pasangan Arif Rahman Pamungkas dan Anda Widi Kistisavana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, itu tadi salah satu karya ya yang dihasilkan oleh Nesnumoto ya Kang Dani ya. Iya, Kenapa betul. saya pilih video yang ini karena ada berita bagusnya adalah ini satu-satunya wedding vendor fotografi yang sudah supported by Fujifilm gitu. Jadi makanya karya tadi itu luar biasa ya Kang. Keren Kang. Nun. Ya. Jadi itu tadi udah supported by Fujifilm gitu. Salah satu kamera-kamera yang perlu diperhitungkan ya Kang ya. Luar biasa gitu. Ini sebentar sebelum ke kata-kata terakhir ada Anzi nih. Anzi mau promo. Oh ini terima endorse juga ya Bu ya? Jadi saya boleh sebutin ya? Boleh Pak. Enggak. Ya. Ini Anzi katanya kalau mau sewa lensa kamera bisa mengunjungi Instagram Populensa atau WA ke 087775005700. Luar biasa. Sukses terus Anzi ya. Oke Kang Dani. Sampai sejauh ini sih kayaknya kita udah dibukakan ya wawasan, kemudian juga tadi diceritakan proses perjuangannya selama 13 tahun sampai ke titik ini gitu. Nah, ada kata-kata motivasi nggak gitu atau kata-kata batu akik gitu kan? Kalau kata-kata mutiara udah terlalu sering ya. Terlalu sering, ini kita kata-kata batu akik lah biar cowok banget gitu ya. Ada kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman dari komunitas Milky Way ini nggak? Mangga Kang. Apa ya? Ya sebenarnya mungkin kalau dari saya yang paling utama adalah mungkin pada saat mungkin teman-teman sekarang ada yang masih baru atau baru mau mulai
atau udah mulai tapi masih di awal gitu. Apa ya? Mungkin lebih ke ini deh. Nikmatin dulu si prosesnya gitu. Jadi teman-teman pada saat memang memulai, baru akan mulai, sedang mulai atau sudah mulai, nikmatin prosesnya. Terus tadi jangan menyerah lah gitu, pantang menyerah, terus kejar si cita-citanya, terus kreatifnya juga terus dibangun sisi kreatifnya. Kalau lihat tadi basicnya hasil karya, sebenarnya teman-teman basicnya sudah punya, teman-teman punya bakatnya, tinggal satu adalah mungkin lebih ke continuous-nya, lebih ke all out-nya gitu. Jadi mungkin lebih ke jangan cepat menyerah aja, kejar cita-citanya gitu ya. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Jadi tujuannya. Ya, nanti dunia sebenarnya terasa lah ya, semakin bertambah pengalaman, usia gitu. Cuman tadi pada prinsipnya Kang Dani menyarankan bahwa tidak akan ada satu kesuksesan tanpa usaha ya, betul ya Kang ya? Berarti kita memang harus terus konsisten, terus memotivasi diri. Yang paling sekarang menarik sih sebetulnya adalah soal diskusi ya Kang, supaya kita terus improvement ya dengan orang-orang yang lebih sudah punya pengalaman atau lebih punya skill dan seterusnya. Mungkin begitu saja yang bisa disampaikan Kang Dani. Kita kasih applause dulu yuk ke Kang Dani yuk, apresiasi luar biasa. Karena sudah menyempatkan waktunya untuk bertatap muka di Zoom sama kita ini. Pengalaman yang luar biasa, bisa jadi motivasi juga buat semua teman-teman di komunitas Milky Way. Perjalanan masih panjang teman-teman. Kalau sudah merintis berarti teman-teman sekarang harus lebih baik lagi. Kalau yang belum merintis baru mau mulai, tingkatkan kepercayaan diri seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekali lagi saya dari atas nama panitia Kang Dani terima kasih atas kehadirannya. Sangat kooperatif, terbuka. By the way Kang, alamatnya Nesnumoto sendiri di mana sih Kang? Nesnumoto ada di Jalan Mengger Hilir nomor 31, itu di belakang Perumahan Batu Nunggal. Instagramnya Nesnumoto. Instagramnya Nesnumoto. Kalau Kang Daninya @Dani NIY. Kang Dani Nay. YouTube-nya Nesnumoto juga ada. Di sana juga ada tips and trick lah ya, beberapa ya. Ada. Ya. Jadi YouTuber juga ya, Kang ya. Luar biasa. Ya. Tuntutan anak konten. Tuntutan cicilan ya Kang. Udah. Baik teman-teman dari komunitas Milky Way, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sudah sangat kondusif pertemuan kita hari ini. Artinya benar tadi apa yang dititipkan oleh dekan kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Bu Ajeng, kemudian dari pimpinan dari MAN 1 Bandung, Pak Jajang ya tadi, dengan wejangannya, kemudian ada Bu Ita sebagai pembina dari Milky Way. Ini semoga apa yang kita usahakan hari ini, pertemuan hari ini juga memberikan manfaat yang banyak terhadap siapapun yang hadir di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya dalam perjalanannya sebagai moderator ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf, itu sekali lagi bukan faktor kesengajaan, tapi untuk memeriahkan acara saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Turun. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di tengah-tengah kita baru bergabung ya Bapak Herman Sofiandi. Pak Herman, selamat datang. Kebetulan beliau adalah ketua klaster kami, dalam acara pengabdian pada masyarakat ini. Bapak baru datang kebetulan dari luar kota Bandung juga. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara webinar. Terima kasih juga kepada Kang Dani atas semua ilmu, semua pengalamannya yang sudah di-share kepada
para komunitas fotografi ini, Milky Way. Kami Mudah-mudahan bisa menginspirasi, kemudian dapat membukakan jalan dalam mencari cuan. Nih pasti udah mulai kebayang nih gimana nih caranya ya kalau misalkan mau berkarir di dunia fotografi. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin sharing dan lain sebagainya, mungkin bisa menghubungi Kang Dani melalui Instagram ataupun nanti melalui YouTube-nya, mungkin bisa komen nanti di YouTube-nya Nes. Baik, kalau begitu mungkin nanti Kang Dani juga bisa ada yang hire nih barangkali untuk krunya Nes Numoto. Bisa dipilih hasil karya komunitas Milky Way ini. Baik, kalau begitu semuanya terima kasih banyak atas partisipasinya sampai jam 15.29 pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak semuanya. Oh iya, saya tadi sempat chat di ini ya, di Zoom ini, Nurul Fatimah boleh menghubungi Safiza untuk memberikan nomor WA-nya. Kebetulan dapat door prize ya, tadi udah nanya. Oke, yang tadi sudah bertanya selamat ya, dapat door prize ya. Lumayan buat modal, bikin vendor. Mangga. Iya. Buat bikin vendor fotografi. Iya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ayu semuanya. Terima kasih ya. Milky Way, thank you. Maju terus. Bu Ita juga mungkin sampaikan terima kasih juga kepada Pak Jajang ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak.